At-tahiyatul mubarakatus salawatut tayyibatu lillah. Assalamualaikum ayuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamualaikum wa ala ibadillahis salihin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Teman-teman sekalian, kita tahu hari ini PC jadi TSK. Saya enggan menyebut nama lengkap dari Ibu PC ini, sebagaimana saya juga enggan menyebut nama lengkap dari suaminya dan seterusnya. Yang menarik, yang jadi pusat perhatian saya sendiri dan saya yakin banyak yang juga mengamati ini adalah kenapa salah satunya ini dimulai dari kekuatan sahabat-sahabat teman-teman Batak. Ada pengacaranya, ya semuanya teman-teman Batak bersatu bagaimana membongkar aib bangsa bagaimana meluruskan begitu. Jadi kenapa tidak dari Petamburan, kenapa tidak dari ormas, kenapa tidak dari gereja, tapi Allah membuat skenario besar, justru menguak ini salah satunya dari kekuatan teman-teman Batak, teman-teman Sumatera Utara. Ada maksud besar dari kekuatan Allah bagaimana menguak ini. Kemudian yang kedua adalah kita tahu betul bahwa Allah sangat sayang kepada bangsa Indonesia, di mana di Indonesia ini nilai-nilai Al-Quran, nilai-nilai As-Sunnah tumbuh subur. Nilai-nilai kebaikan tumbuh subur. Nilai-nilai syariah tumbuh subur. Bagaimana orang saling mengenal, bagaimana orang bergotong royong, bagaimana orang-orang Indonesia saling mewangikan, dan itu adalah nilai-nilai Al-Quran. Bagaimana masjid-masjid hidup, bagaimana setiap bulan Ramadan hidup, bagaimana hari raya kurban dirayakan dengan penyembelihan hewan, dengan membagi-bagikan berbagai binatang sembelihan. Sekali lagi, ini adalah bukti bahwa Indonesia itu masih dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena itu, kalau Allah turun tangan di Indonesia ini, maka demikianlah adanya. Kita mesti bersyukur dengan kejadian, saya jadi terpaksa walaupun enggan menyebut nama Sambo, dengan kejadian Sambo ini, dengan kejadian PC ini, dengan kejadian Brigadir J ini. Jadi ada kekuatan, jadi ada hubungan yang erat antara apa? Antara Sambo, PC, Batak, dan kekuatan Allah yang sedang diturunkan di muka bumi pertiwi ini. Belum lagi kalau kita mengenal orang-orang soleh, belum lagi kalau kita mengenal keturunan Rasul, belum lagi kalau kita menyebut nama-nama para wali yang mereka mendoakan agar negeri ini adalah negeri yang baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur, agar negeri ini adalah negeri yang pemimpinnya selalu dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ingat, jangan main-main dengan doa para ulama, jangan main-main dengan doa orang-orang yang soleh, jangan main-main dengan orang-orang yang selalu berderma, jangan main-main dengan orang-orang yang selalu berbuat baik pada bangsa ini. Ketika bangsa ini didolimi oleh siapapun, maka Allah yang membalasnya. Makar Allah itu nyata, makar Allah itu jelas. Berterima kasihlah kepada Allah. Dan Allah menyebutkan bahwa dunia ini adalah milik mereka yang soleh, milik mereka yang berderma, milik mereka yang meyakini akan nilai-nilai. Nah, nilai-nilai itu sekarang di Indonesia tumbuh subur. Bagi hasil, itu adalah nilai-nilai. Itu adalah petunjuk dari Allah melalui Al-Quran. Nilai-nilai hijrah. Hijrah dari keburukan kepada kebaikan. Perintah hijrah, contoh hijrah, itu adalah
tumbuh subur di Indonesia. Dari mulai transmigrasi misalnya, itu adalah hijrah. Dari mulai hijrah, kemudian kemudian hijrah dari kemiskinan menuju orang yang kaya dan rajin beramal bakti, rajin berderma, itu adalah hijrah. Hijrah dari yang bodoh kepada yang cerdas, itu adalah hijrah. Nah, nilai-nilai itu sekarang tumbuh subur di Indonesia. Banyak santri-santri yang cerdas, banyak santri-santri yang merindukan tegaknya kecerdasan, banyak santri-santri yang senantiasa berbuat baik pada negeri ini. Itu sekali lagi adalah nilai-nilai. Jadi jangan main-main dengan negeri 1000 nilai, negeri Ibu Pertiwi, negeri Indonesia yang merdekanya atas berkat rahmat Allah Subhanahu wa taala, yang kemerdekaannya yang merah putihnya itu dilandasi oleh teriakan Allahu Akbar. Jadi teriakan Allahu Akbar di negeri ini itu akan mengoyak mereka-mereka yang dolim. Ingat, Allah tidak tidur, ingat Allah selalu punya cara untuk menyayangi, untuk selalu membantu mereka yang menegakkan agama Allah, mereka yang menolong agama Allah. Nah, tinggal sekarang kita terus konsisten, tinggal sekarang kita terus menyebar kebaikan, tinggal sekarang kita terus meyakini, tinggal kita sekarang terus berdoa, tinggal kita sekarang terus mempertahankan, tinggal kita sekarang terus meningkatkan akan nilai-nilai itu. Sekali lagi, beragama, berislam adalah nilai-nilai. Secara sederhana saya ingin mencontohkan lagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu berarti tidak boleh buang sampah sembarangan. Itu berarti keselamatan kita, keselamatan orang lain, itu sama-sama mesti kita jaga. Ini tiba-tiba ada orang yang membuka aib, ini tiba-tiba ada orang-orang yang jedor membunuh. Itu jelas amat sangat bertentangan dengan nilai-nilai. Nah, di Indonesia nilai-nilai keselamatan itu sekarang sedang terus dikembangkan, sedang terus dikerek. Jadi kalau ada yang melawan nilai-nilai keselamatan, itu bukan hanya bertentangan dengan nilai-nilai keselamatan itu sendiri, tapi bertentangan dengan pemberi nilai-nilai, yakni Allah Subhanahu wa taala. Jangan pernah melawan Allah, jangan pernah melawan nilai-nilai, karena Allah sendiri yang akan membalasnya. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.